Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Laila Nurfadila, NIM 106190959 dari kelompok 1 sesi 3 Skilab Dental Anatomi. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang sudah saya gambar. Yang pertama ada gigi satu-satu. Di sini saya menggambar 5 aspek. Yang pertama ada aspek labial, aspek palatal, insisal, mesial, dan juga distal. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah aspek labial. Di mana aspek labial ini sisi mesialnya yang di sini itu tegak lurus 90 derajat, sedangkan aspek distalnya ini dia membulat. Dan untuk mahkotanya dia ini berbentuk seperti segitiga tapi condong ke sisi distal. Nah, untuk yang aspek palatalnya ini sama karena ini kebalikannya seperti cermin. Ini yang sisi mesialnya kalau tadi ini di sebelah sini, kalau ini di sebelah sini ini sama 90 derajat dan sisi distalnya membulat. Kemudian akarnya ini juga berbentuk seperti segitiga yang di sininya ini bulat juga. Kemudian ini condong ke arah distal. Ini juga sama condong ke arah distal. Kemudian yang membedakan antara gigi 11 dengan gigi 21 adalah sisi mesialnya ini. Kalau ini kan di sebelah kiri, sedangkan gigi 21 ini di sebelah kanan, dan akarnya ini sama-sama condong ke arah distal, cuman condongnya ini dia akan ke sebelah kiri. Kalau ini kan aspek labialnya dia condongnya ke sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada sisi insisal. Sisi insisal ini terlihat singulumnya. Tadi ini di palatal ada singulumnya berbentuk seperti huruf M. Kemudian di sisi insisal ini juga tampak singulumnya ya. Dari sisi palatal tadi ini berbentuk huruf V marginalnya. Kemudian ini singulumnya karena terbalik jadi kelihatan seperti huruf W. Kemudian ini ada sisi mesial dan juga distal. Nah, yang membedakan sisi mesial dan juga distal ini adalah lengkungannya ya. Ini jadi kebalikannya. Tapi yang membedakan khas adalah kurvatur garisnya. Jadi kurvatur servikal dari mesial ini lebih dalam daripada kurvatur servikalnya distal. Kalau ini 3,5 mili, sedangkan ini 2,5 mili. Dan di sini saya menggambar memakai perbesaran 3 kali. Gigi yang selanjutnya adalah gigi 1-2. Nah, untuk gigi 1-2 ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan gigi 1-1 tadi. Tapi ukurannya dia lebih kecil. Dari segi akarnya dan juga dari segi mahkotanya dia lebih kecil. Jadi dia itu lebar mesiodistalnya ini lebih kecil daripada lebar mesiodistal dari gigi 1-1. Kemudian ciri-cirinya sama. Untuk sisi mesialnya dia itu lebih tegak lurus daripada sisi distalnya yang cenderung membulat. Kemudian akarnya dia sama, dia lebih condong ke arah distal. Kemudian untuk sisi palatal, nah dari aspek palatal ini dia kebalikannya dari aspek yang labial. Jadi sisi mesialnya ini dia lebih tegak lurus daripada sisi distalnya yang lebih membulat, dan akarnya juga sama, sini atasnya membulat dan juga lebih condong ke arah distal. Kemudian singulumnya tadi kan yang gigi 1-1 ada singulumnya juga tapi seperti huruf M, sedangkan ini seperti huruf V yang kebalik. Dan untuk sisi insisal, ini sudah saya tandai, ada yang ini sisi distalnya dan ini mesial. Jadi bentuknya ini seperti huruf V. Kemudian ada singulumnya dari sisi palatal tadi kelihatan di aspek insisal. Nah, untuk marginalnya dia yang sisi distal ini lebih pendek ya, sedangkan yang sisi mesialnya ini dia lebih cenderung ke membulat. Kemudian perbedaannya dari aspek mesial dan juga distal ini sama saja seperti tadi, yaitu adalah garis kurvatur servikalnya.
Jadi ini cervicalnya ini lebih tajam ke bawah ya, lebih dalam, sedangkan yang sisi distal ini lebih pendek. Kalau yang ini tuh 3,0 sedangkan ini 2,0. Dan ini sama, saya menggambarnya dengan perbesaran 3 kali. Yang ketiga ada gigi 1-3. Nah, gigi 1-3 ini bedanya dengan gigi-gigi sebelumnya, yaitu gigi 1-1 dan juga 1-2. Ini terletak pada akarnya. Akarnya ini lebih memanjang daripada gigi sebelumnya. Kemudian bentuknya ini untuk mesio-incisal ridge-nya yang ini. Nah, ini tuh dia lebih pendek daripada yang disto-incisal ridge. Jadi disto-incisal ridge-nya ini dia akan lebih sedikit naik gitu. Dan kemudian untuk akarnya ini bentuknya sama, hampir sama dengan gigi yang sebelumnya, yaitu 1-1 dan 1-2. Ini segitiga yang ujungnya membulat dan condong ke arah distal. Kemudian untuk yang aspek palatal. Nah, untuk aspek palatal ini karena ini kebalikannya ya. Jadi ini sama saja sebenarnya, mesio-incisal ridge-nya ini lebih pendek ya, lebih pendek daripada yang disto-incisal ridge-nya. Jadi ini sama kebalikannya, cuman ini simbolumnya ini tampak jelas seperti huruf M. Kemudian akarnya juga sama, berbentuk seperti segitiga. Dan di sini membulat, kemudian condong ke arah distal. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek insisal. Nah, untuk aspek insisal ini dia seperti huruf V. Kemudian untuk singulumnya dia kelihatan di sini seperti huruf M dan di sini seperti huruf W karena dia terbalik. Kemudian untuk yang sebelah sini yang mesialnya ini lebih rendah daripada yang sisi distalnya. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek mesial dan juga aspek distal. Nah, aspek mesial dan aspek distal ini seperti gigi sebelumnya, yang membedakan yaitu adalah kurvatur cervical line-nya. Jadi ini tuh lebih dalam daripada yang sisi distal karena yang mesial ini kedalamannya ini diukur dari diameternya, panjangnya cervical line-nya ini adalah 2,5, sedangkan yang distal ini hanya 1,5 saja. Terima kasih. Setelah tadi kita sudah membahas tentang gigi rahang atas, sekarang kita beralih kepada gigi rahang bawah. Yang pertama yaitu adalah gigi 41. Nah, di sini sama, saya menggambar dengan 5 aspek, ada labial, lingual, insisal, mesial, dan juga distal. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaannya dari gigi 41 dan juga gigi 11. Jadi, dari kalau labial ini dibalik aspeknya, itu dia namanya lingual karena dia menghadap ke lidah, sedangkan kalau yang gigi 11 tadi kan dia menghadap ke palatum sehingga disebut dengan palatal. Kalau ini lingual, untuk selebihnya sama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau gigi 11 tadi mesiodistalnya ini dia lebih lebar dan lebih besar karena gigi 11 tadi adalah gigi terbesar dari seluruh gigi anterior. Sedangkan untuk gigi 41 dia justru adalah gigi terkecil dari seluruh gigi permanen. Selanjutnya kita akan bahas tentang aspek labial. Nah, aspek labial ini dia hampir sama tadi dengan yang gigi 11. Jadi sisi mesialnya ini dia lebih tegak lurus, sedangkan sisi distalnya dia lebih bulat, terlihat lebih bulat. Nah, untuk akarnya dia sama-sama berbentuk seperti segitiga yang apexnya ini membulat juga dan condong ke arah distal. Kemudian untuk selanjutnya aspek lingual ini kebalikannya ya dari aspek labial. Jadi ini juga sama, yang sebelah sini mesial line-nya ini tegak lurus, sedangkan yang distal line-nya ini membulat. Kemudian akarnya ini sama,
ke arah distal, dan ini terdapat cingulum, dan cingulumnya ini tidak terlalu nampak. Kemudian di sini tuh ada lekukan biasanya. Kalau yang labial ini rata, kalau yang lingual ini lekukan, sama dengan gigi yang satu-satu tadi. Kemudian ini ada insisal ya. Kalau yang tadi kan berbentuk seperti huruf V. Kalau yang ini cenderung lebih bulat insisalnya. Jadi perbedaannya mesiodistal cervicalnya kalau dilihat dari aspek mesial dan distal, dia itu jauh lebih lebar daripada mesiodistal cervicalnya kalau dilihat dari sisi labial dan juga lingual. Sedangkan kalau yang tadi gigi 11, 12 dan juga 13 itu sama. Sedangkan ini tuh berbeda. Jadi ini lebih lebar yang mesial sama distalnya. Kemudian selain garis cervical lainnya yang kurvatur cervical lainnya yang juga sisi mesial ini lebih menjorok ke atas, lebih tinggi daripada distalnya. Selain itu juga terdapat perbedaan dari mesiofacial line angle-nya. Jadi yang di sebelah sini mesiofacial line angle-nya ini lebih panjang daripada distofacial line angle. Nah, ini kan terlihat tidak sejajar ya, tidak sama. Sedangkan yang tadi yang gigi 11, 12 dan juga 13 itu kan sama semua. Ini panjangnya antara mesiofacial line angle-nya. Yang mesial dengan distal, nah ini tuh beda. Mesiofacial line angle-nya itu lebih panjang dari distofacial line angle-nya. Selanjutnya adalah gigi 42. Nah, bedanya gigi 42 dengan gigi 41 yang tadi itu adalah dia sedikit lebih besar ukurannya, karena jika dilihat dari panjang mahkotanya ini, dia ini selisih 0,5 mili. Kemudian untuk lebar mesiodistalnya ini dia juga lebih lebar 0,5 mili. Kemudian untuk akarnya dia juga lebih panjang sekitar 1,5 mili karena yang tadi 12,5 sedangkan yang ini 14. Kemudian untuk yang sisi mesial dia itu lebih lancip daripada yang sisi distal, dia lebih membulat. Kemudian dia itu miring atau lebih tinggi yang di sisi mesialnya sehingga terlihat miring. Kemudian ini juga sama, dilihat dari aspek lingual hampir sama ya. Cuman ini lebih ke menonjol, lebih cekung, menonjol gitu yang sebelah sini. Cuman kalau di gambar sini tidak terlalu terlihat, kalau di gigi aslinya terlihatnya seperti itu. Kemudian akarnya juga sama, dia sama-sama di arah distal. Kemudian untuk sisi mesialnya dia terlihat sama, dia lebih lancip. Kemudian ini juga lebih membulat. Nah, ini panjang mahkotanya ini juga beda. Ya, ini lebih kecil terlihatnya. Kalau ini lebih landai ya, atau lebih panjang. Kemudian untuk yang dilihat dari aspek insisal, kalau yang gigi 41 tadi kan dia lebih cenderung ke membulat ya, sedangkan ini tuh bentuknya tuh lumayan V gitu. Kemudian untuk yang aspek mesial dan distal, nah dia sama-sama akarnya ini kelihatan lebih gepeng karena cervical line-nya ini lebih lebar daripada kalau dilihat dari aspek lingual, aspek lingual dan juga aspek labial. Jadi terlihat lebih gepeng karena ini lebih lebar. Kemudian kurvatur cervical lainnya, kalau yang dari sisi mesial ini seperti gigi yang sebelum-sebelumnya itu pasti lebih tinggi daripada yang di aspek distal. Jadi aspek distal ini cervical line-nya, kurvatur cervical line-nya itu lebih landai, sekitar 1 mili.
Selanjutnya yang terakhir ada gigi 43. Nah, untuk gigi 43 ini jika dilihat sekilas daripada gigi 41 dan gigi 42, dia itu lebih besar karena jika dilihat dari akarnya saja dia tuh jauh lebih panjang daripada gigi yang sebelumnya, yaitu gigi 41 dan juga 42. Kalau yang 42 tadi dia kan panjang akarnya ini 14 mm, sedangkan untuk yang gigi 43 ini panjang akarnya 16 mm, jadi selisih 2 mm. Kemudian untuk mahkotanya dia itu juga lebih panjang ya, dan untuk daerah mesialnya dia itu lebih pendek, ini sudutnya lebih pendek daripada yang sisi distalnya. Nah, sisi distalnya ini dia lebih panjang ya, jadi lebih kelihatan lebih cekung gitu. Kemudian untuk yang dari aspek lingual, nah dari aspek lingual ini dia ke arah distal, akarnya sama, condong ke arah distal. Kemudian untuk yang garis mesio-insisalnya ini dia juga lebih pendek, sama kan lebih pendek. Kemudian untuk yang disto-insisal dia lebih panjang, ini juga sama lebih panjang. Kemudian selanjutnya jika dilihat dari aspek insisal, nah untuk aspek insisal ini dia bentuknya yang bawah ini tuh V bentuknya. Kemudian ini dari cekungannya yang ini tadi, dan juga dia yang bagian mesialnya ini lebih kalau dilihat ini kayak lebih naik gitu ya daripada yang sisi distalnya. Jadi di sisi distalnya ini dia lebih turun gitu atau lebih cenderung membulat daripada yang sebelah sini yang mesial. Yang mesial ini lebih pendek daripada yang distal, ini lebih panjang sedikit, gak terlalu terlihat kalau digambar. Nah, kemudian untuk mesial, aspek mesial dan juga aspek distal, dia ini sangat landai ya kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya kan hanya selisih 1 mm saja. Sedangkan untuk yang gigi 43 ini dia tuh selisihnya 1,5 mm. Jadi kalau ini tuh cervical line-nya, kurvatur cervical line-nya ini 2,5 mm, ini hanya satu saja dari garis ini cervical line-nya. Jadi kurvatur lainnya jauh lebih landai. Dan untuk akarnya dia terlihat lebih gepeng. Ini sama mesial sama distalnya terlihat lebih gepeng. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.